Yeah. Okay. What do people like to know? Okay. Yes, of course. Anything, everything. My name is Epifania Muskel. Actually, interesting enough, Epifania is more like what you call a Christian name, because my real name would be Akosia Biras, which means Akosia means pilgrim. I've come from Ghana. Ghana? Oh, yeah. I come from Ghana, although I've not lived most of my life in Ghana. I've spent actually only 5 years of my life living in Ghana. I'm actually, well, my ethnic group is Ashanti, so we're Kan. We're actually also matrilineal, which means the children belong to the mother. Oh. So, but this, yeah, so this is how we are traditionally. I don't know what else. Apalagi yang boleh tanya? Tinggal sini terkenal karena boleh nih. Oh, why am I here? At the moment, I work in Germany with the Center for Development Research as a researcher. But also, as researchers, we also have students that we advise or tutor to do their dissertation, so their PhDs. And so one of the students I work with is Lenny, I think. Lenny, Lenny is one of my students, and then part of what we do is we come to the field also to see, to experience some of the context that our students are working with, to get to know where they're working and to see how they find it. So, but this is more, I think, an opportunity for us as advisors, because we don't always do research in the same country as the students. Through the program she's on, which is the German exchange program, this is an opportunity we also create for advisors. So that's why I'm here, really, because of learning. What's your first impression of? Yeah. For me, it's very interesting in terms of, well, I think what I find most interesting is that there are quite so many different knowledge communities, or as you call them, societies. This is interesting, but I think it's the same in Ghana, but I think in Ghana a lot of them are linked to either some things to people's work, or to their churches, or to their hometown. So people join communities that are linked to maybe people from my hometown, or people who go to the same church as me, or people who are in the same work that I do. They have societies as well in Ghana. So this is interesting. But I think also what is nice about it is, as you're saying, different people from different walks of life, different generations, and this is actually nice because I think now for a lot of people it's easier to just stay with people who are like your own generation. So, how long have you been in Bandung? Oh, not that long. I came on, I think it's about 3 days now. I arrived on Saturday. Nuhun means thank you. What is your opinion for development country? Maybe creativity, initiative, our innovative, and our other. Well, I mean, this is my completely personal opinion, but I actually think the most important thing, I think for most communities, is to know themselves, like where they're coming from, their history, their culture, and then to ask themselves whether they think development is what they want to do, or whether they want to do something different. So this is my, because I think, at least for me now, I think the most essential thing is knowledge, and knowledge in terms of how it makes us think, right? Because I think we are not always learning our own knowledge, we are sometimes learning other people's knowledge, and that affects how you think. Happy Piano di Padang, Happy Piano, Happy Happy gitu. Thank you, Mrs. Happy, Mrs. Happy.
mental, our mental attitude, but in relation to what we think is progress, who we think is progress, what we think is modernity. I will give to you one not walk, but only man can make a national strength. Walk on 100 feet. Okay. Okay. Thank you. Happy. Thank you, Mr. Thank you. One more. Question. What is the national language in Ghana? Is it Swahili? English. I mean, because in Ghana there's over 200 languages, including indigenous sign language. So it's a big political question to pick one language. I mean, this would be a problem. British. Because it has Singapore. Okay, thank you. Applause. Ya, teman-teman, selanjutnya ada pembahasan dari sesi 2 ini ada Ma'ruf Muhammad. Ini pengaku bulan Muhammad ya. Moderatori oleh jadi namanya mau dimoderatori oleh Muhyiddin Syagian. Silakan Jan untuk dengan ratu barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan pertemuan kedua Ya. dari pembahasan korupsi ini, dan saya kira ini masih relevan bicara dana semua sekarang Sumatera lagi kabut asap, di Kalimantan juga, di Jawa kekeringan air dan sebagainya. Saya kira memang kita selain perlu berusaha harus mengingat Tuhan sekarang di saat-saat yang cukup sulit ini. Sekedar cerita, ini di kampung saya itu harga sawit dan karet itu sekarang turun drastis, dan Anda bisa menghitung jari orang yang ke pasar sekarang, kata ibu saya. Jadi memang mungkin Jawa selalu menampakkan wajah yang bergelora, tapi cobalah ke daerah-daerah. Saya kira hari ini menjadi permasalahan, dan salah satunya mungkin masih aspek korupsi yang tetap menjadi masalah bangsa ini. Dan hari ini kita sudah kedatangan Kang Ma'ruf Muhammad dari ASAS, Aresna Studi Apresiasi Sastra. Dan kebetulan saya lihat di sini ada teman saya juga menulis, Heru Joni Putra. Iya, Padang. dia dari Padang dan sekarang ternyata ini sudah Nusantara, ternyata banyak orang yang sudah menulis, dan kita kasih kebebasan akademik. Kang Ma'ruf akan membahas dari sisi apa, karena kemarin sudah sekedar cerita, minggu kemarin muncul banyak perdebatan kan? Karena pembahasannya di awal-awal ternyata ada menyinggung perempuan. Nah, pembahasan selanjutnya waktu dan tempat kita persilakan kepada Kang Ma'ruf untuk membahas ini dari sisi apa. Silakan Ustaz. Selamat malam semuanya. Halo. Santai aja diskusinya. Santai. Terima kasih kepada Mahathir yang sudah memilih saya untuk membahas sedikit memberi pengantar diskusi tentang novel korupsi. Saya kira korupsi dijadikan tema sebuah novel sangat relevan dengan kondisi Indonesia hari ini. Meskipun novel yang di-readingkan tadi itu juga tidak mengambil Indonesia sebagai latar tempat kejadian novel. Nah, di Indonesia seperti yang kita pahami bersama atau seperti yang kita tahu bersama, di Indonesia ketika kita melihat koran-koran pagi, ketika kita melihat siaran berita di televisi, selalu ada berita tentang korupsi. Selalu ada berita tentang korupsi, dan ini menjadikan novel ini, meskipun dia letak geografisnya tidak di Indonesia, tapi ketika dibaca oleh orang Indonesia sangat sesuai gitu. Karena permasalahannya memang permasalahan yang katakanlah bencana sosial seperti korupsi ini memang belum terpecahkan sampai hari ini, meskipun ada KPK gitu ya, meskipun pemerintah seperti mencari cara untuk menyelesaikan korupsi ini, tapi tetap
selalu ada korupsi yang terjadi. Nah, novel korupsi ini memberitahukan atau menceritakan kepada kita bahwa korupsi itu hadir di mana-mana. Ketika misalkan kita semua naik bus, itu ada korupsi di sana. Ketika kita di rumah sakit, itu di sana ada korupsi, gitu kan? Di dalam peristiwa-peristiwa novel itu disebutkan ada korupsi di sana, gitu kan? Ketika misalkan kenapa di bus itu kita harus berdesak-desakan, gitu kan? Berarti ada korupsi di sana, gitu kan? Ketika misalkan kejadian yang saya ingat kejadian Murad, dia mengantarkan anaknya ke rumah sakit, dia memperhatikan ada praktik korupsi di sana, gitu. Nah, ketika misalkan hari ini kita tahu bahwa korupsi adalah ya bencana sosial yang memang terjadi di Indonesia, tapi kita tidak tahu apa dampaknya. Gitu. Kita tahu bahwa korupsi itu adalah suatu kegiatan yang buruk, tapi kita belum tahu apa dampaknya kepada kita secara langsung. Gitu. Karena ketika misalkan terjadi satu praktek korupsi, gitu, itu sangat jauh sekali dengan kejadian-kejadian di sekitar kita. Gitu. Padahal korupsi itu sangat dekat sekali dengan kita. Kalau tadi misalkan kawan moderator misalkan berbicara bahwa hari ini tidak ada pasar, gitu. Berarti ada praktek korupsi di sana. Hanya saja kita barangkali terlalu menganggap bahwa korupsi itu suatu hal yang belum berdampak apapun. Padahal selalu ada dampak negatif itu, bahkan dampak negatifnya itu terasa, tapi kita juga tidak tahu gitu apa dampak korupsi sebenarnya. Nah, di dalam novel juga Murad, tokoh utama dalam novel, kalau saya baca dari halaman pertama sampai halaman 93, dia mengalami gejolak batin yang sangat terlihat ya. Bagaimana dia adalah seorang kepala departemen apalagi, tapi asistennya justru lebih kaya daripada dia, gitu kan? Asistennya bahkan sudah haji, gitu kan? Asistennya sudah haji, si Murad masih tetap naik bus, gitu kan? Nah, Murad ini adalah seorang yang dia teguh pendirian, kalau dia jujur dalam bekerja, gitu kan? Tapi yang menarik dari novel ini adalah yang selalu saya ingat sampai sekarang adalah bahwa ada bahasa kiasan bahwa Murad adalah sebutir pasir di dalam mesin yang sedang bekerja. Itu yang luar biasa. Itu di halaman pertama kalau tidak salah, halaman awal itu disebutkan bahwa Murad adalah sebutir pasir di dalam mesin yang bekerja. Berarti Murad adalah pengganggu, tapi dia bekerja secara jujur, gitu kan? Yang jadi pertanyaan, kenapa orang jujur dia malah disebut sebagai pengganggu di dalam satu sistem? Katakanlah kalau itu adalah suatu sistem pemerintahan, dia disebut pengganggu, padahal dia jujur, gitu kan? Dia menolak terang-terangan proses korupsi itu, gitu kan? Tapi dia disebut sebutir pasir. Bahkan tadi juga ketika di reading diulang lagi bahwa Murad bangga menjadi kalau misalkan ya orang jujur hari ini adalah seorang hewan, gitu, seorang hewan yang dijaga budaya, dia lebih baik di sana, gitu kan? Dan saya bangga menjadi hewan itu. Berarti ada kebanggaan. Murad ini dia bangga sebenarnya menjadi seorang yang jujur dalam bekerja. Tapi keteguhan hati Murad itu dia diganggu oleh lingkungan, gitu kan? Lingkungan dia bekerja itu sangat mengganggu sekali Murad, gitu ya. Bagaimana bahkan kalau tidak salah ada pekerja yang jauh lebih rendah posisinya, dia punya motor, gitu kan? Dia lebih baik lah hidupnya dari Murad yang posisinya adalah kepala. Nah, di lingkungan sosial di mana Murad bekerja, di sana terjadi banyak sekali praktek korupsi. Sementara Murad dia bekerja jujur, hingga akhirnya ya Murad harus rela, gitu ya, harus rela mendapatkan gaji yang segitu-gitu aja, gitu ya. Maksudnya yang itu cukup, gitu ya. Tapi itu juga tidak bisa membuat keluarga Murad senang. Nah, lingkungan keluarga juga berperan ketika untuk mengganggu pendirian Murad yang jujur, gitu ya. Dimana istrinya siapa lagi namanya?
Ilma ya, Ilma gitu ya. Dia juga terus mendesak Murad gitu ya, terus mendesak Murad dengan melakukan beberapa perbandingan dengan tetangganya, dengan ya dia menginginkan hal yang ideal ya, yang itu tidak bisa dipenuhi oleh yang kalau di dalam bagian sampai halaman 93 masih belum bisa dipenuhi, entah ke depannya gitu. Kalau sampai sana belum bisa dipenuhi oleh Murad gitu. Nah berarti bahwa Murad yang jujur di dalam novel itu dia tidak didukung sebenarnya oleh siapapun, gitu ya, oleh siapapun. Dan itu menjadikan ya dalam batin Murad terus berkata bahwa apakah yang saya lakukan ini benar, gitu kan? Sehingga kemudian di satu bagian suara hatinya Murad itu muncul, gitu kan? Suara hatinya Murad muncul untuk ya katakanlah mengganggu ketegangan Murad. Nah, sampai halaman 93 itu akhirnya akhirnya Murad itu dia melakukan praktek korupsi untuk pertama kalinya. Sampai halaman 93 itu. Karena memang ya katakanlah prinsipnya kalau oleh lingkungan sosial yang terus mendesak Murad untuk melakukan itu. Itu bagaimana tentang tokoh Murad. Yang kedua, yang menarik lagi atau yang menarik lagi adalah bahwa di dalam novel kita mengetahui bahwa praktek korupsi di sebuah pemerintahan atau di sebuah perusahaan itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar dalam artian yaitu adalah satu hal yang memang baik gitu ya. Kalau untuk pekerja korupsi dia mengatakan itu baik gitu ya, dengan alasan-alasan yang kemudian ya katakanlah pembenaran gitu ya. Misalkan dengan praktek korupsi itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Hal-hal yang memang kemudian kebenaran dan kesalahan itu dibenturkan gitu kan. Nah praktek korupsi di dalam novel dianggap satu hal yang biasa gitu kan. Bahkan Haji Hamid gitu kan, itu dia juga terus melakukan praktek korupsi gitu kan. Malah menyalahkan malah kantor tempat Murad bekerja menyalahkan Murad gitu ya. Bagaimana Murad ini sebenarnya dia bisa lebih kaya gitu ya. Dan kata luas itu kemudian hadir sebagai pembenaran itu sendiri, pembenaran dari praktek korupsi gitu kan. Kata luas tadi kan, kata luas itu menjadikan pembenaran. Bahkan yang menarik adalah ketika misalkan kamu hidup jujur gitu ya, itu tidak berhasil karena justru tikunganlah yang membuat seorang menang gitu kan. Itu yang menarik. Terdapat bahasa-bahasa yang atau penyepertian yang saya kira menarik juga di dalam novel ini gitu kan. Dan korupsi tidak dijadikan sebagai di dalam novel ya, tidak dijadikan sebagai baju aja gitu. Baju jadi ya korupsi, masalah korupsinya aja, tapi kemudian dari itu menjadi kalau kita lihat ya, ada bahasa-bahasa yang kemudian penyepertian bagaimana korupsi itu juga menjadi impresi ketika misalkan metafora hadir gitu. Metafora dalam novel ini seperti yang tadi misalkan bahwa Murad adalah sebutir pasir gitu kan di dalam mesin yang sedang bekerja gitu. Nah selain itu hadir juga tokoh yang memang di dalam novel hadir juga tokoh yang baru ya, yang itu juga menjadi pemicu Murad berpikir bahwa dia harus melakukan korupsi atau enggak, yaitu tokoh Abbas misalkan, cuman namanya. Tokoh Abbas itu hadir di bagian yang direadingkan tadi gitu kan, dan dia menjadi pintu masuk ya, bagaimana Murad kemudian memikirkan dia harus melakukan korupsi atau tidak. Selain itu tetap bahwa lingkungan sosial Murad baik bekerja ataupun di rumah itu juga terus menekan Murad untuk melakukan itu. Dan satu lagi kehadiran misalkan tokoh yang dia tidak hadir dalam cerita tapi dia diceritakan oleh Murad, yaitu tokoh bapaknya. Bahwa Murad mirip sekali dengan bapaknya. Bahwa bapaknya adalah kalau Murad di dalam novel korupsi mengatakan bahwa bapaknya itu pelit gitu kan. Tapi bukan pelit, tapi dia memang bekerja secara jujur. Hingga akhirnya dia mendapatkan uang yang sedikit gitu kan.
kehadiran tokoh ayah Murad ini juga menjadikan alasan atau menjadikan tokoh Murad berpikir ulang. Karena ketika ayahnya bekerja jujur, ya dia mendapatkan rekening atau ketika dia mengecek rekeningnya ya, dia mengetahui bahwa ayahnya selama 40 tahun atau 30 tahun bekerja, dia hanya mendapatkan berapa ratus dirham gitu. 10 tahun mengabdi kan? Ya 40 tahun mengabdi, dia hanya mendapatkan ya berapa ratus dirham gitu dari pekerjaannya. Ketika dia bekerja jujur, dan akhirnya itu juga membuat Murad berpikir apakah saya harus hidup seperti ini atau kemudian korupsi. Dan ketika sebenarnya ketakutan Murad itu selalu hadir ya. Ketika misalkan dia akan korupsi misalnya, bahkan suara yang paling menarik adalah saat suara hatinya berkata bahwa kamu bisa membeli apa saja gitu, bisa membahagiakan keluarga kamu bisa tidak usah lagi naik bus gitu kan, ketika kamu korupsi kamu bisa membeli mobil apa gitu kan, apalagi. Nah itu juga ketika sebenarnya Murad juga ada indikasi di bagian yang tadi kita reading, ada indikasi untuk melakukan korupsi ketika dia misalkan hadir ke atau dia datang ke showroom mobil gitu kan, dia datang lagi ke mengecek pakaian gitu kan, hal seperti itu. Bahkan tadi ketika di bagian reading kita melihat bahwa ya Murad dia tidak bekerja tapi pergi untuk memikirkan apakah dia harus korupsi atau tidak. Bahkan tempat berpikirnya pun tidak di masjid, tapi dia memilih restoran gitu kan. Padahal yang kita tahu Murad juga dia seorang yang taat beragama. Tidak dibilang dia muslim. Tapi Jumatan kalau nggak salah. Ada Jumatan. Oh kalau Jumatan muslim loh, nggak ada. Gua ada jalan. Gitu dia Jumatan. Nah, kenapa dia tidak berpikir di tempat dia katakan yang lebih religius daripada restoran? Malah dia berpikir untuk melakukan korupsi atau tidak di restoran, dan dia juga membeli makanan-makanan yang kalau dikatakan Murad itu makanan setahun sekali yang saya makan gitu. Setahun sekali berarti betapa miskinnya Murad sebagai kepala departemen gitu ya. Kalau bekerja di sini sebagai kepala departemen ya miskin juga gitu kan. Gitu. Barangkali yang hari ini ketika kita tahu bahwa jadi kepala departemen atau jadi bos itu enak gitu ya mungkin karena praktek. Oh. Barangkali ya. Bayangkan kalau itu tidak terjadi ya gajinya yang seberapa mungkin gitu. Selalu ada itu. Nah, di restoran itu hingga akhirnya Murad sebenarnya tanpa sengaja dia korupsi itu kan, karena Hamid pun kalau tidak salah Pak Hamid mengiyakan bahwa Murad telah korupsi, tapi akhirnya ya karena mungkin korupsi itu menyenangkan gitu ya, karena karena dia mendapatkan gajian atau uang yang lebih daripada biasanya, sehingga ya Murad juga tidak menyesal melakukan itu. Gitu. Ya mungkin itu ya pengantar diskusi kita. Mungkin juga kawan-kawan mempunyai pendapat dari apa yang direadingkan tadi. Kalau saya lebih menyinggung tentang bahwa Murad melakukan korupsi itu ada yang mempengaruhi gitu. Baik itu lingkungan kerja ataupun lingkungan keluarganya. Oke. Iya, apa namanya? Bilang menarik ya, bukan kesepian gitu. Karena kalau Sohobi bilang titik seorang intelektual, bukannya sarjana teknik tadi. Titik seorang intelektual itu yang paling tinggi adalah kesepian. Dan tadi ada belajar juga. Bukannya bilang percaya seperti itu. Lala. Soalnya dijawab. Kang Ade, pakar kesepian Kang Ade, dia udah puluhan tahun. Ya kita sepi makanya. Iya. Lalu ada apa? Fenomena shopping juga ya, fenomena belanja. Bisa kayak kesepian. Iya. Sokrates itu pernah main ke toko kelontong dulu kan toko paling lengkap. Faktori hotel. Faktori yang, nah toko kelontong itu lengkap semua kan? Beda. Beda. Di toko kelontong sampai Shopee udah kayak kuda laut itu. sampai di depan toko kelontong itu dikutip sama orang-orang. Jadi dia memang
alangkah banyaknya barang yang tidak saya butuhkan. Wih. Jadi siapa yang berani sekarang ke depan mall teriak, alangkah banyaknya barang yang tidak. Kalau kita kan demo, Alangkah Banyak barang yang banyak, alangkah banyaknya barang yang tidak saya butuhkan. Gadis sangat tulis. Gadis-gadis yang tidak kenal saya. Apalagi CPD, Pak. Aduh, Tuhan. Oke, teman-teman semua, saya kira banyak barang yang tidak sesuai dengan kantong saya. Itu pasti banyak pertempuran. Saya kira yang dibahas pada banyak teman kita tadi, banyak pertempuran sebenarnya yang bermain di sini. Ada ini banyak gesekan-gesekan dan saya kira itu yang menyebabkan sampai hari ini pemberian hadiahnya dianggap korupsi ternyata. Gratifikasi. Gratifikasi dan sebagainya ada Nanti gratifikasi. menggunakan KPK. Iya, kita akan tentang KPK nanti cerita yang unik-unik lah dari penangkapan. Penangkapan, Jangan Sukra. cerita yang kayak TV lagi udah mainstream. Teman-teman semua ada yang mau menyampaikan berbeda pendapat juga saya kira tidak masalah karena ini bukan MUI. Kalau MUI nanti dipecah haram kita bisa pendapat. Tidak apa-apa, silakan. Jo, salam Jo. Namanya juga namanya. Sebenarnya kalau kita ngomong lingkungan dan seseorang itu merasa sampai ada satu orang yang merasa itu perbuatan benar yang dilakukan itu menjadi salah gitu. Berarti ada namanya kebenaran korupsi baru beberapa minggu yang lalu bahas Korupsi jamaah. korupsi jamaah. Jadi bahwa yang jadi masalah ya selalu seperti itu bahwa kok kita tuh dibiasakan apa ya membandingkan diri dengan orang lain, tidak pernah diajak untuk apa ya namanya menjadi diri sendiri lah. Dari kecil kita dibilang tuh si ini, tuh si itu, kok nggak ikut kata guru aja, kok nggak ikut kata dosen aja, kok nggak seperti itu. Kita dibenturkan kedirian kita dengan politik, tidak pernah peduli apa kita salah atau tidak. Dan yang kedua juga korupsi itu masalah birokrasi biasanya. Sidik. Semakin banyak birokrasinya, semakin tinggi tingkat korupsinya. Oh. Karena adanya birokrasi itulah adanya korupsi di situ. Mari kita bubarkan. Nah itu benar harus di. Kan bubarkan. Iya, saya kebayang ya. Saya berangkat jam 8 sampai gedung wali kota. Pemkot belum dibakar dulu. Saya sampai sana. Bismillah kan? Saya mungkin keluar sampai sana jam 4 di oper-oper dan setiap operan itu ada ya malu lah gitu. Dan yang ketiga terakhir korupsi itu dimulai juga dari nepotisme. Bahwa dulu ada kisah seorang khalifah diminta oleh tantenya kalau nggak salah untuk memberikan beberapa dinar dan kemudian sama khalifah itu dinarnya dimasukkan ke dalam kain terus dibakar kemudian disuruh pegang lah si dinar itu kepada tantenya. Nah itulah korupsi gitu. Sepanjang jadi memang birokrasi dan nepotisme paling Iya, benar ya birokrasi itu kadang susah nih. Kekuasaan tentunya. Ya kalau kata siapa anggota parlemen siapa namanya Islamnya Lord Exxon. power and corrupt jadi kekuasaan cenderung menyeleweng gitu. menyeleweng ya. Iya, korup itu menyeleweng. Makanya jangan kasih kekuasaan dong. Makanya harus dikontrol. Minimal RW lah. Iya, saya kira memang iya sih. Apa namanya? Sebelumnya cerita itu belum ada tataran korupsi itu apa? Apa yang termasuk korupsi dalam tataran-tataran tertentu kan?